Oke, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, betul Yanita. Jika Ibu menanyakan apa kabar hari ini, maka jawab apa? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di dalam kelas 12 jurusan OTKP. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa, Ibu persilakan kepada ketua kelas, yaitu Ibu Teti. Teti dipersilakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Terima kasih Teti yang sudah memimpin doa di dalam pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mengabsen terlebih dahulu. Asep Musli ada? Hadir, Bu. Ya, Adi Satria Padilla, Hadir, Bu. Eni Puryanti. ada Bu. Ya, alhamdulillah Eni sudah sembuh ya. Insya Allah Ibu mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah. Pipi. Ada Ibu. Ya, Maulana Iskandar. Ada, Bu. Sinje. Bu, Ya, Siti Nurhasana. hadir Bu. Susi Oktaviana. masih minta spesial di sana. Ada Susi? Oh, ada. Susi biasanya duduknya di belakang terus ya, jadi tidak terlihat sama Ibu. Iya Ibu. Iya. Terus dia Bu. Kenapa di sih, belakang. Je? Susi ngomong terus di belakang Ya, Bu. Susi jangan ngomong Oh terus ya. iya Ibu, lupa Nanti ya. mengganggu temannya di dalam pembelajaran Susi ya. Terus Baik, Teti Bu. tadi ada karena sudah membacakan doa, hadir. Terus Hadir, Yanita Bu. ada. Terakhir Hadir, Yuniarti Ibu. ada. Alhamdulillah Ibu sudah mengabsen untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah 100% hadir semua. Kemudian sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalian, Ibu tadi masih melihat Since bajunya masih dikeluarkan. Jadi mohon dirapikan terlebih dahulu ya. Kemudian tadi Ibu juga masih Ya, melihat Bu. kemarin Adi, kemudian Maulana, Ibu sudah memberitahu bahwa harus rambutnya Maulana itu harus dipotong ya, karena udah gondrong. Ya, Maulana suka Jadi begitu. kalau bukan masuk ke kelas, Kalau dirapikan Adi mah nggak usah, terlebih Pak. Bu. dahulu ya, agar apa? Agar terlihat rapi. Karena sudah dihimbau juga waktu minggu kemarin bahwa sebelum masuk pembelajaran, alangkah lebih baiknya kerapihannya juga harus dilihat ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari rambut sampai dengan pakaiannya. Kemudian kita akan menyanyikan lagu nasional, menyanyikan lagu kebangsaan. Sebentar ya. Lagu kebangsaan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, bisa dipimpin oleh Adi. Silahkan Adi. Oke teman-teman, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Adi sudah menyanyikan begitu luar biasanya beserta teman-temannya di dalam kelas. Kemudian, apakah kalian minggu kemarin apa yang sudah Ibu ajarkan masih ingat pembelajaran tentang apa? Kemarin kita belajar kaitan dengan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Pancasila ada berapa bisa disebutkan? Ya, Bu. Ada 5. Ada 5. Ya, apa saja itu Yanita? Yanita, Ya, Ibu. sebutin. Kan? Ya boleh
Dibacakan ya Bu ya. Ya, dibacakan saja ya, Nita. Bitalah, bitalah. Pancasila. 1. Baca, Ketuhanan Pera, yang baca. Maha Esa. 2. Naon teh duka kedua teh naonnya? Ibu. Kemanusiaan yang adil yang beradab. Ini. Oke. Betul. Oke, dilanjutkan. Ulangi lagi boleh, Boleh Bu. diulangi lagi ya, Nita. Pancasila yang Maha Esa. Jadi 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maaf, Ibu tadi gara rame wae. Tepuk tangan pada teman-temannya yang lain. Janita sudah luar biasa membacakan teks Pancasila, tapi maksud dari materi yang sudah Ibu ajarkan kemarin itu adalah kaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia, apakah masih ada yang ingat? Apa itu? Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia. Oh iya, baik ya. Jadi Mau katanya, mau. saja. Baik, coba dibacakan apa masih ingat Asep? Lupa lagi, Bu. Oh, lupa lagi. Jadi, salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia itu adalah bersifat universal. Oh iya, universal. Hakiki ya, Bu ya, universal, hakiki. Sama apa satu lagi ya, Bu ya? Sifatnya itu adalah universal. Jadi apa itu universal? Ada yang tahu apa itu universal? sifat umum Bu. Oh iya, Bersifat umum luar biasa, menyeluruh. Menyeluruh. pinter ya Nita, luar biasa. Ince Bu. Oke. Oh Since, ya Since, mohon maaf, Ibu kadang lupa namanya siapa tuh ya. Iya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apakah pembelajaran hari ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran minggu kemarin? Silakan Masih, Bu. dijawab. Masih, Adi. Bu. Masih Bu, kalau kemarin kan Masih. membahas materinya mengenai karakteristik HAM Bu ya, karena Betul. mengenai hak dan kewajiban warga negara. Karena HAM bersifat universal, hakiki, maka itu juga harus dibahas dalam kategori warga negara. Itu Bu. Baik, terima kasih. Berarti semuanya menyimak ya apa yang sudah dipaparkan. Kemudian kompetensi intinya adalah sebagai berikut. Kompetensi dasarnya, jadi di pembelajaran hari ini kita akan menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian menyajikan hasil pengumpulan data secara bertanggung jawab. Indikator pencapaian kompetensinya itu yang pertama menunjukkan contoh kasus, kemudian nanti kalian bisa menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Di dalam tujuan pembelajarannya bisa dilihat bersama-sama ya. Jadi Ibu harapkan dari tujuan afektif, tujuan kognitif, maupun tujuan psikomotor dapat tercapai di dalam pembelajaran hari ini. Kaitan dengan itu, kalian harapannya adalah di dalam tujuan afektif dapat membangun sikap responsif dan proaktif. Kemudian kognitifnya tentu kalian di dalam pembelajaran hari ini yang menggunakan pembelajaran problem based learning, kalian harus mampu menyelesaikan, menganalisis masalah-masalah yang nantinya akan Ibu tayangkan melalui bentuk video.
Dan tujuan psikomotornya tentu kalian setelah melihat, menganalisis kasus yang Ibu tayangkan, kalian dapat menyajikan atau mempresentasikan hasil analisis tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, silakan amati gambar berikut. Ini gambar apa? Apa pendapat kalian tentang gambar di atas? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan, Asep. itu saya lihat dari gambar itu ada sepeda motor yang lagi dipegat sama pihak kepolisian Bu. Kayaknya itu razia ya Bu ya, razia terhadap pengendara motor. Seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Dipegat itu apa ya, Asep ya? Dicegat ya Bu ya, dicegat. Iya, silakan. Ya, betul, Asep, luar biasa. Kan maksudnya. Iya, ada lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan, ya. Kalau menurut saya itu kegiatan Bapak polisi yang sedang menilang, Bu. Biasanya kalau pagi-pagi itu kalau ke sekolah banyak tuh, Bu. Iya, betul. Iya, operasi zebra ya Nia ya. Iya, Kemarin ngebawa juga STNK kita ya. boncengan dipegat ya. Nggak Dipegat boleh, deh. Perawati nggak boleh naik. Ya, Vera nggak bawa helm. Saya yang pakai helm. Iya, jadi Pera kena Enggak, kita tilang. boncengan 3 orang, itu pelanggaran itu. Yang satunya Ya, Nunu. Ada lagi yang mau menjawab? Itu Jadi bentuk gambar- pelanggaran lalu lintas, Ibu. Oke, Susi, luar biasa Susi sudah menjawab. Ada lagi? Bu, saya mau bertanya, Ya, Adi, silakan Adi. kalau orang-orang pada berdemo itu termasuk pelanggaran hak HAM bukan enggak sih, Bu? Kalau demonstrasi itu tidak termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia karena di negara kita itu adalah menganut sistem demonstrasi. Maka dari itu, ada yang tahu apa itu demonstrasi? Pengertian dari Itu, demonstrasi itu apa bebas namanya, Bu? pendiam. pendapat, Pasti. Bu. Menyampaikan Oh, demokrasi. pendapat, berhak Demokrasi Pancasila kan pendapat. Adi, Iya, kan ya. aya dina pasa undang-undang teh yang kemarin kita hafalkan. Iya. Masa Enggak, Bu. iya, Dia tidak menyimak apa yang sudah yang bangsa dipaparkan kembali. masyarakat Indonesia berhak Tadi- untuk tadi menyampaikan kemarin pendapat gitu. saya. Ya, betul. Nanti dilihat lagi ya apa yang Ya. sudah dipelajari waktu minggu kemarin. Jadi demokrasi itu adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Rakyat. Ya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati semua aturan yang ada di Indonesia. Kaitan dengan demokrasi, bahwa kita sebagai warga negara boleh menunjukkan aspirasi rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ya, yang termasuk di Ya. dalam lembaga legislatif. Mungkin cakep ya, pertanyaannya luar biasa ya. Udah ya, kemudian amatilah video pembelajaran berikut kaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Tadi Ibu menyimak pemaparan ada yang dari Nia, terus pertanyaan dari Adi, terus tadi Yanita, terus Susi ya. Itu luar biasa ya menjawab. Saya nggak Oh disebut. iya Asep, mohon maaf Asep ya. Dan Asep, Ibu, boleh izin toilet tidak? aduh ini teh ya kalau lagi belajar izin-izin terus ya. Jadi silakan ya, tapi tidak lama ya, ya nak. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Jadi tadi yang sudah diamati gambar. Saya juga, Bu. Minta izin, soalnya sudah tahan dari tadi, Bu. Oh oke, jangan lama-lama Since ya. Kunci alasan, Bu. Bu. Ya atau Since alasan aja mau ke Enggak, Bu. toilet. Sudah dari tadi, Bu, nahannya. Takut keluar, Bu. Nanti dimarahin. Bu Yanita Oh, nggak ya ikut sudah. sekalian. Baik. Iya, makasih, Bu. Lama karena kita akan mengerjakan tugas selanjutnya bersama teman kelompokmu ya.
Oke, terus tadi setelah mengamati gambar, marilah kita amati video pembelajaran berikut ini. Bud, Ibu sama Bapak mau keluar dulu ya. Kamu jangan kemana-mana, jaga rumah. Iya, Bu. Aman aja, Bu. Halo, Den. Halo, Wor. Mana? Di rumah aku. Kenapa? Keluar, Koi. Ayo, angkringan. Mumpung sepi nih. Gas lah. Oke. Ada polisi lagi. Enggak dulu. Sini. Mana helm? Di rumah, Pak. Kenapa gak pakai helm? Deket aja kok tempatnya, Pak. Walaupun rumahnya jauh maupun dekat, tetap harus memakai helm supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, Pak. Terus, mana surat-suratmu? Belum punya, Pak. Jadi kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Oke? Untuk para pengendara motor diwajibkan untuk selalu membawa kelengkapan surat-surat yang sudah ditentukan oleh hukum di negara ini. Dan jangan lupa memakai helm pada saat berkendara. Oke? Oke, terima kasih. Tadi video yang sudah ditayangkan kaitan dengan pelanggaran lalu lintas ya. Baik, selanjutnya kita membuat kelompok ya. Dalam satu kelas ada 5 kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kaitan dengan menganalisis kasus yang sudah Ibu tayangkan. Petunjuk kerjanya adalah kalian secara berkelompok itu menelaah kasus pelanggaran lalu lintas lewat video yang sudah ditampilkan tadi, kemudian diskusikan dengan teman kelompokmu, terus kemudian dipresentasikan nanti di depan kelas. Tugasnya ini. Silakan dikerjakan. Lembar kerjanya sudah Ibu bagikan ya barusan di masing-masing tiap kelompok. Kemudian nanti kalian tinggal mengisi saja dari lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di kolom kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Sekarang langsung saja dipresentasikan kelompok 1, yaitu Siti Nur Hasanah. Silakan untuk perwakilannya. Baik, Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 1. Tapi saya nggak pede, Ibu. Kenapa? Kalian aja apa ya? Takut salah. Ayo belajar tampil berani. Ya. Enggak, belajar tampil berani ya di depan kelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ngederek-dek, ya Ibu. 1. Ayo, bisa. Video yang tadi itu kasus pelanggaran di jalan, Bu. Jadi yang nilangnya juga polisi lalu lintas, bukan kayak yang tadi Sambo ya. Iya betul. Ya, yang kedua, polisi punya wewenang. Iya punya, bukan polisi itu bertindak di lalu lintas, polisi lalu lintas kalau misalkan melanggar peraturan ya harus ditilang supaya yang melanggar itu jerak.
Nah, dari kelompok kami baru ditulis seperti itu saja, Bu. Nomor 3 sama nomor 4-nya belum selesai. Bagaimana, Bu? Oke, baik, terima kasih. Silahkan ditanggapi oleh kelompok 2, yaitu kelompoknya Asep. Ya, Ibu, kelompok saya yang akan membacakan hasil dari kelompok kami yaitu Adi, Bu. Oh iya, Adi, Silakan silahkan. Adi. Ya, Adi. Asep ge saruan teu pede honeng. Iya, Ibu. Ayo belajar tampil berani ya. Berdasarkan analisis dari kelompok kami, di soal yang ketiga kan apakah ada peraturan mengenai pelanggaran hukum sepeda motor yang menggunakan helm? Itu ada, Bu. Ada undang-undang kepolisian. Di dalam undang-undang tersebut mengatur atau mencantumkan berbagai jenis pelanggaran atau berbagai jenis sanksi yang diberikan kepada warga negara yang tidak taat akan lalu lintas. Contohnya memakai helm, tidak memakai helm, tidak memakai sepatu, memakai sandal jepit. Itu tidak diperbolehkan, Ibu. Nah, solusinya adalah untuk mencegah hal tersebut supaya tidak terjadi adalah pihak kepolisian memberikan yang namanya edukasi kepada masyarakat mengenai apa saja yang harus dipakai ketika berkendara, apa saja yang tidak boleh ya digunakan dalam berkendara. Contoh sekarang Ibu, sekarang kan sudah tidak boleh lagi menilang ketika motor tidak menggunakan plat motor, tapi faktanya di lapangan banyak anak sekolah sekarang. Maulana kemarin ke sekolah plat motornya dicopot. Ya, karena seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Iya, nanti Maulana jangan seperti itu ya, karena itu juga termasuk di dalam pelanggaran lalu lintas ya. Oke, terima kasih Adi sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian kelompok terakhir, satu kelompok lagi, silakan menanggapi dari kelompoknya Yuniarti. Vera. Kedengaran ya, Wakil Vera ya? kelompok, ketua kelompoknya lagi ke air, Bu ya. Ya, silakan Yuniarti. Kalau dari hasil diskusi tadi dengan teman-teman, contoh yang tadi, contoh pelanggaran lalu lintas, yang berwenang adalah Bapak Polisi. Karena kita melanggar lalu lintas, salah satunya tidak memakai helm. Kalau misalkan yang melanggarnya orang lain kan biasanya nggak akan dituruti, tapi kalau yang nilangnya Bapak Polisi pasti dituruti karena kita takut sama Bapak Polisi. Jadi misalkan kalau ditilang kayak tadi kan takut-takut, jadi besoknya kita kalau nggak ada polisi nggak pakai helm, kalau ada polisi pakai helm lagi, gitu aja, Bu. Tapi kalau misalkan tiap hari ada polisi, berarti kita pakai helm tiap hari. Luar biasa, terima kasih Uni. Berarti kamu teh kalau emang misalnya nggak ada polisi nggak pakai helm gitu. Kalau ada polisi baru pakai helm berarti tidak menaati aturan yang ada. Ya nanti besok-besok. Ibu Ya, kan kalau saya biasa. sudah pakai rambutnya Ini. sudah saya pakai rapi-rapi, kalau pakai helm kan biasanya kusut-kusut lagi, Bu. Iya, padahal kalau cantik. Kalau ke sekolah itu harus pakai helm ya, karena dari kesiswaan menganjurkan semuanya menggunakan helm ya. Suaranya kayak Pak Vira. Oke, terima kasih. Emang Tadi adalah kelompok terakhir dari Yuniarti yang sudah mempresentasikan. Ibu berikan aplaus untuk semuanya. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan luar biasa hari ini. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa kaitan dengan kasus pelanggaran lalu lintas itu masuk ke dalam pasal 291 ya ayat 2. Jadi yang pertama itu contoh kasus pelanggaran apa dalam tayangan video tersebut tadi sudah dijawab ya, kaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Terus polisi juga memiliki wewenang ya untuk menilang kendaraan. Jadi
tadi apa yang sudah dijawab dari kelompoknya sudah mewakili jawaban dari semuanya. Jadi Ibu memberikan apresiasi bahwa di dalam pembelajaran hari ini kalian menyimak luar biasa apa paparan yang diberikan oleh Ibu kaitan dengan menganalisis video yang sudah Ibu tayangkan. Jadi rangkuman pembelajaran hari ini adalah tentu setelah melakukan pembelajaran, kalian menyimak video, menyimak gambar, kalian mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok kalian kaitan dengan hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, biasanya itu adalah disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor apa diantaranya? Yaitu faktor sikap egois ya. Kenapa dia tidak menggunakan helm? Karena dia tidak menaati aturan yang ada. Keegoisan itu ada dan timbul di dalam manusia itu sendiri. Kaitan dengan apa? Hak asasi manusia yang diatur di dalam nomor 9 tahun 2009. Dan mementingkan diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah dan tidak toleran dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian pengingkaran kewajiban terjadi ketika seorang yang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Banyak sekali orang yang tidak memperhatikan kewajibannya, hanya memperhatikan haknya saja. Jadi kewajibannya diabaikan. Sehingga apa? Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ada masih ditemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh sebab itu, Ibu harapkan kepada kalian, peserta didik yang ada di dalam pembelajaran hari ini, kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah diajarkan pada pembelajaran hari ini. Padahal ini harus ditunaikan, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Sebelum seseorang menerima dan mempertanyakan haknya, kita harus menjalankannya terlebih dahulu ya. Kemudian refleksi dari kegiatan hari ini. Ibu mau menanyakan nih kepada Adi, apa yang Adi sukai dalam pembelajaran hari ini? Ya, Ibu, saya sangat suka sekali dengan pembelajaran hari ini. Dengan pembelajaran hari ini, saya bisa mengetahui secara pribadi antara hak dan kewajiban yang harus saya patuhi dan dilaksanakan. Terlebih sebagai peserta didik, saya harus banyak belajar, terlebih membaca buku mengenai sistem hukum Indonesia dan hak asasi manusia dan hak dan kewajiban warga negara. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Adi. Kemudian Ibu juga mau menanyakan kepada tadi yang keluar ke toilet itu Since. Since ada nggak Since? Ada Bu Guru. Ya, Since, apa yang Since tidak sukai di dalam pembelajaran hari ini? Kalau saya sih Bu Guru, saya suka agar saya tidak salah menyalahgunakan aturan yang ada. Saya suka Bu Guru, nggak ada yang nggak saya suka Bu. Alhamdulillah, terima kasih Since. Kemudian tadi juga ada yang ke toilet si apa ya namanya Susi ya yang duduk di belakang. Iya, Ibu. Tapi Susi besok duduknya pindah aja ke depan ya. Siap, Biar Ibu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Soalnya di belakang Since mintain permen terus. Iya, besok-besok pindah ya ke depan biar apa yang Ibu atau teman-temannya juga paparkan bisa menyimak dengan baik ya. Iya, Ibu. Terus, dari proses belajar hari ini, hal apa yang Susi akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, berusaha hidup disiplin, Bu. Kalau berkendaraan, minimal pakai helm, surat-surat lengkap, gitu, Ibu. Kalau menurut pemahaman saya sih. Ya, nggak tahu kalau menurut Pera. Ya, jadi sudah cukup baik ya dari pembelajaran sebelumnya. Susi sekarang sudah mulai menyimak dengan baik. Oke, terima kasih tadi yang sudah menjawab dari Adi, dari Since, dari Susi.
Kaitan dengan materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penanganan pelanggaran tentang hak dan kewajiban warga negara. Cuman tadi ada beberapa hal yang Ibu harus evaluasi. Yang pertama itu tidak boleh gaduh di dalam kelas, terus tugasnya itu tadi baru Siti Nur Hasanah baru 3 ya dari perwakilan kelompoknya, berarti 2 tugas lagi belum, nanti tetap diselesaikan dengan baik ya. Ibu memberikan apresiasi dengan luar biasa, kalian bisa menyampaikan begitu luar biasanya hari ini, kalian bisa mempresentasikannya dengan begitu begitu hebatnya sehingga kalian bisa bertanggung jawab tentang apa yang sudah kalian kerjakan dengan teman kelompoknya. Oke, begitu saja mungkin pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Lagunya itu adalah tentang Apuse yang sudah sebelumnya juga di minggu-minggu yang lalu sudah kita nyanyikan bersama-sama. Untuk memimpin doa bersama-sama, silakan Ibu persilahkan kepada Maulana. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita baca doa dengan masing-masing ya. Baca doa dimulai. Maulana. Terima kasih. Maulana, ya Bu. Baca doa, kita menyanyikan lagu dulu sebelum gitu. Dengan doa. Oh boleh. Lagunya lagu apa ya Bu? Apuse. Oh Apuse, baik. Kita lagu daerah dulu ya. Apuse bersama-sama. 1, 2, 3. Apuse. Apuse. Kondau. Ya Rabbi, Benso, bagaimana bagi pasti. Oke, terima kasih. Terima kasih Maulana. Selanjutnya kita tutup dengan doa ya di pembelajaran kita hari ini. Silakan Eni untuk memimpin doa. Semua orang tahu dia yang benar. Eni ada Eni? Kayaknya Eni nunutan. Oh, Eni mah nunutan karena habis dari toilet Bu dia. Kontrol. Udah. Silakan ke Musli aja, ke Asep. Tutup Asep, tutup doa. Baik. Teman-teman sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Juheriah yang telah